Selamat pagi pemirsa, Pilkada 2024 akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Jumlah itu sangat besar dan harus dikelola secara baik oleh penyelenggara yang berkualitas, kredibel, dan juga bebas dari cawe-cawe penguasa. Dalam perkara sengketa Pilpres 2024, publik memang sudah menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Namun mereka tetap menyimpan memori kolektif tentang penyelenggaraan Pilpres yang dianggap brutal dan syarat kecurangan. Kini terselip kekhawatiran residu dari Pilpres akan terbawa ke Pilkada. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 22 Mei 2024 dengan tema menapis residu Pilpres bersama saya Leonard Samosir dan para pemirsa semua. Anda semua bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara soal Pilpres residu, menapis itu maksudnya menyaring ya? Menyaring ya, biar betul-betul residunya tidak ada. Gitu. Memang masih ada residu ya? Sangat mungkin terjadi, karena memang kita ketahui bahwa apa yang terjadi di Pilpres, sebagian kalangan atau berbagai kalangan menyinggung bahwa Pilpres kali ini adalah Pilpres yang relatif brutal, relatif buruk karena ada berbagai hal lah. Baik apakah itu cawe-cawe atau isu netralitas, itu kan kita saksikan menjadi menu setiap hari waktu itu dari sejak sebelum kampanye. Kita nanti akan bicarakan itu lebih jauh, tapi kita lihat dulu pemirsa dan Mas Kohar beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini juga menjadi polemik sekian hari belakangan. Butuh political will untuk tekan biaya kuliah. Maksudnya kemauan politik yang seperti apa yang bisa menekan biaya kuliah, Mas Kohar? Jadi kembalikan pendidikan tinggi itu kepada ranahnya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara itu punya kewajiban, bangsa ini cerdas. Negara ini punya punya mandat untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Nah, sampai saat ini kan kita refleksi lah, kita evaluasi. Tingkat kecerdasan kita kan masih sangat berada di level bawah. Menengah saja belum kita ini. Itu diukurnya pakai apa? Ada berbagai macam indikator kan. Bagaimana kualitas sumber daya manusia. Kalau di level bawah itu misalnya diukur dari PISA misalnya kan, dari matematika dan seterusnya. Nah, berbagai macam tolok ukur itu menunjukkan kita memang belum berada di high level. Ranking perguruan tinggi kita kan juga masih di tengah-tengah, belum ada yang tinggi. Nah, apalagi dengan kondisi beban uang kuliah tunggal yang semakin besar seperti sekarang ini yang terjadi di perguruan tinggi negeri. Apalagi ketika perguruan tinggi negeri ini sudah menyandang status sebagai PTNBH. Harus otonom. Berbadan hukum. Cari uang sendiri. Cari uang sendiri, bisa sendiri. Nah, cilakanya begitu diberikan kesempatan otonomi, maka yang dilakukan adalah bukan kreativitas bagaimana mencari uang untuk menghidupi perguruan tinggi, tetapi yang dilakukan adalah cari cara yang paling mudah, yaitu apa? Menaikkan uang kuliah tunggal. Karena kemarin kalau di rapat dengar pendapat itu rapat kerja dengan Komisi 10 itu, Mas Kohar, saya dengar Dirjen Pendidikan Tinggi itu mengatakan sejak 2016 uang kuliah itu belum naik. Jadi ya ini rapelan sekian tahun loh. Bagaimana? Kan nggak bisa seperti itu. Kita selalu mengatakan hal-hal seperti itu sebagai bagian dari upaya untuk menutupi ketidakmauan politik, katakanlah begitu. Ketidakmauan, ketidaksanggupan untuk bagaimana mengatur supaya uang kuliah ini biaya kuliah, biaya perguruan tinggi negeri itu tidak semata menjadi beban para mahasiswa. Nah, ini yang harus dibalik logikanya. Jadikan pendidikan itu sebagai investasi. Apakah berani misalnya secara radikal APBN itu ditetapkan bukan 20% lagi untuk pendidikan, 30% katakan begitu? Sebetulnya 20% saja itu relatif mencukupi kalau dia penggunaannya secara cermat. Kalau dia digunakan secara benar, digunakan secara baik, dan tidak ada berbagai hal-hal yang
bocor dan seterusnya, maka sebetulnya 20% dari katakanlah 3.000 triliun itu relatif mencukupi. Kalaupun ditambah akan lebih bagus, tetapi kalaupun tidak, ya tinggal bagaimana alokasinya saja, realokasinya itu. Baik, kita harap nanti political will ini benar-benar bisa ditunjukkan juga oleh pemerintah yang baru ya, Mas Kohar ya. Karena kalau tidak nanti jangan-jangan presiden kaget lagi. Kan belum lama presiden kaget mengetahui warga yang punya gelar S2, S3 sangat sedikit. Lalu kalau tidak salah dari Kementerian Pendidikan ya belum lama mengatakan pendidikan kuliah itu perguruan tinggi itu tersier. Jadi kalau memang nggak sanggup ya sudahlah tidak usah, kurang lebih begitu ya. Bukan begitu kan ya? Mestinya tidak begitu. Karena memang kebutuhan pendidikan itu harus sudah naik level menjadi kebutuhan primer. Dia bukan lagi kebutuhan sekunder, apalagi dianggap sebagai kebutuhan tersier. Supaya Indonesia 2045 menjadi... Ya kan generasi emas kita maunya. Menjadi tetap emas, bukan cemas begitu. Oke, kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 3 di kolom politik, pemirsa. Ini terkait dengan P3, Partai Persatuan Pembangunan. Langkah P3 menuju Senayan kandas. Wah, ini sudah final ya? Artinya bagaimana, Mas Tor? Hari ini akan diumumkan beberapa hal lagi. Tapi dilihat dari berbagai pengajuan atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan P3 untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Barat, kemudian Dapil Jawa Tengah 3, Aceh 2, dan Papua Tengah yang semuanya ditolak, maka menunjukkan bahwa ini proses selanjutnya akan sulit bagi P3 karena ambang batasnya teramat tipis. Kalau 4 daerah pemilihan ini saja sudah tidak bisa dilanjutkan permohonannya, maka bukan bertambah suara yang diharapkan, tapi ya akan semakin berkurang. Kalau dia tidak bertambah, artinya kan perolehan suaranya 3,87%. Tetap tidak 4%. Itu kurang dari 4%. Berarti tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi itu cara membacanya, dan ini disampaikan oleh Ketua KPU yang setelah sidang Mahkamah Konstitusi, dan kemarin kan dan hari ini kan pembacaan dismisal atau putusan sela untuk beberapa permohonan PHPU itu ya. Berarti tidak masuk Senayan ada di mana? Ya, dia tetap menjadi sebuah partai politik yang harus berjuang 5 tahun lagi untuk bisa masuk Senayan, dan ini adalah untuk pertama kalinya partai politik yang merupakan fusi atau gabungan dari berbagai partai politik yang sangat tua itu. Partai senior nih. Partai senior yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah di Republik ini P3 tidak lolos ke Senayan. Dan ini harus berjuang lagi 5 tahun ke depan dengan lebih maksimal. Semoga tidak brutal dan semoga tidak ada cawe-cawe ya. Ya, dan ini apa yang dilakukan oleh MK kali ini kan sudah terlihat kenapa permohonan itu ditolak. Karena tidak menyertakan bukti-bukti yang sahih. Misalnya TPS mana yang disebutkan, lalu di wilayah mana, dan angka berapa, dan seterusnya, itu semua harus clear. Karena itu kalau tidak clear ya pasti akan ditolak. Kita nanti ikuti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya dulu sebelum kita ke editorial di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Ini menarik, Mas Kohar, karena ada berkelindan antara etik dan hukum legal positif. Vonis Nurul Gufron seusai setelah sidang PT UN. Jadi bagaimana nih, Mas? Ya, ini mestinya kan sesuatu yang tidak selalu dihubungkan dan dikaitkan. Karena sidang etik ini akan berbeda dengan persoalan dengan gugatan pengadilan di tata usaha negara. Jadi kalau sidang etik ini kemudian dihubungkan dengan PT UN, akan repot kita. Dalam setiap sendi kehidupan di bidang yudikatif, di bidang hukum, nanti setiap ada gugatan yang sifatnya PT UN, maka dia akan mengganggu proses sidang etik. Ini jadi presiden ya? Akan menjadi presiden, padahal di KPU misalnya, di Mahkamah Konstitusi, maaf, sidang MK ini nggak terkait
putusan PT UN. Putusan hukumnya ya? Ya, karena perbuatan etik ini memenuhi ranah sendiri, diatur sendiri, dan dia punya ruang sendiri untuk disidangkan. Termasuk misalnya di MK dia disidangkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, di KPU itu ada Dewan Pengawas namanya. Di KPK. Dan di KPK maaf. Di KPK itu ada Dewan Pengawas. Nah, apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron dengan selalu menghindar dari sidang dewas KPK, itu kan bagian dari semacam kayak buying time. Semacam buying time. Sementara kemarin kan Albertinaho mengatakan putusan Nurul Gufron ini akan dibacakan sebelum libur Waisak, katakanlah begitu kan. Besok. Atau pekan ini. Berarti hari ini. Dengan putusan yang baru ini menunjukkan dalam tanda kutip lah semacam kemenangan komisioner atas Dewan Pengawas, dan ini menjadi presiden yang buruk bagi sebuah institusi pemberantasan korupsi. Oke, kita harap nanti ada kejelasan yang lebih jelas, karena kalau kata teman saya yang bergerak sebagai dosen di Fakultas Hukum, Mas Kohar, mereka sudah mulai bingung yang mana yang masih bisa dipegang sampai saat ini. Ya, karena kan persoalan etik itu beyond the law lah. Mestinya begitu, etik itu menaungi atau memayungi semuanya. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa dan Mas Kohar. Pada pagi ini diberi judul Menapis Residu Pilpres. Kalau di seluruh Indonesia kemarin, Pileg dan Pilpres, Mas Kohar, disebut-sebut ada intervensi dan segala macam. Isu besar lah ya. Tapi bagaimana bisa ini kemudian ditapis, disaring di 500 lebih kabupaten kota dan 37 provinsi yang bersama-sama melakukan pilkada? Mestinya bisa, karena begini, ada perbedaan koalisi, perbedaan kerjasama, kolaborasi antara partai-partai ketika mengusung pilpres dan pilkada. Nah, ini ada berbeda di sejumlah tempat yang tadinya itu berbeda mengusung capres bisa berkumpul menjadi satu mengusung calon yang sama ketika di pilkada. Jadi dua hal yang terpisah ini mestinya tidak menggunakan pola yang sama untuk memenangkan atau calon masing-masing di tiap-tiap daerah. Itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi yang harus dijaga adalah jangan sampai isu yang kemarin sangat menguat, yaitu isu tentang netralitas, isu tentang penggunaan bantuan untuk kepentingan yang lebih elektoral gitu ya, bukan untuk kepentingan sosial. Hal-hal seperti itu mestinya harus sudah selesai, harus ditapis. Jangan gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan elektoral. Hal yang sama juga mestinya terjadi pada tiap-tiap daerah. Nah, kita menyaksikan kan sekarang misalnya beberapa incumbent kan sudah diganti dengan pejabat. Nah, pejabat ini mestinya tidak menggunakan posisinya sebagai penjabat untuk kepentingan-kepentingan order tertentu, katakanlah begitu. Itu yang diharapkan tidak terjadi. Sehingga residu apa yang pernah dialami di Pilpres itu tidak dikirim ke pilkada serentak ini. Tapi pertanyaannya Mas Kohar, apakah memang itu bisa dikecualikan pilkada ini? Karena kan Pileg, Pilpres, dan pilkada walaupun waktunya berbeda bulannya, tapi kan satu paket bersamaan. Kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 22 Mei 2024, menapis residu Pilpres. Menapis residu Pilpres. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sudah usai. Pemenangnya pun telah ditetapkan. Kenduri politik selanjutnya telah menanti bangsa ini, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ajang tersebut digelar secara serentak pada 27 November mendatang. Pilkada 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota.
Jumlah tersebut sangatlah besar dan harus dikelola secara baik oleh penyelenggara yang berkualitas, kredibel, independen, serta bebas dari cawe-cawe penguasa. Dalam perkara sengketa Pilpres 2024, publik memang sudah menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding. Namun, mereka tetap menyimpan memori kolektif tentang penyelenggaraan Pilpres yang dianggap brutal dan syarat kecurangan, terselip kekhawatiran residunya akan terbawa ke pilkada. Residu itu berupa pelanggaran saat persiapan kampanye, pelanggaran netralitas aparat negara, juga rendahnya kapasitas dari panitia termasuk di dalamnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ketika residu itu terulang kembali di pilkada, maka akan sempurnalah artificial democracy di negeri ini. Demokrasi yang terlihat di permukaan tetapi tidak benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip inti dari demokrasi sejati yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Hal itu sudah barang tentu tidak sejalan dengan hakikat pilkada yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pilkada bertujuan menghasilkan sosok kepala daerah yang mampu menghadapi tantangan dan masalah daerah serta memenuhi harapan publik. Pilkada juga diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan pemerintahan lokal serta perkembangan politik lokal. Semua arti penting itu akan menjadi sia-sia manakala residu Pilpres tidak bisa disingkirkan. Harapan masyarakat salah satunya tentu tertuju pada orang nomor satu di Republik ini, Presiden Joko Widodo. Dengan jabatan yang tinggal hitungan bulan, ia harus meninggalkan warisan bagi bangsa. Sama seperti yang telah ditorehkan oleh pendahulunya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY telah mengukir sejarah manis bagi perjalanan demokrasi politik di negeri ini. Ia tetap mempertahankan pilkada sekalipun ketika itu kekuatan formal di parlemen sudah menyetujui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berbekal kepekaan terhadap suara rakyat, SBY menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung sebagai buah dari perjuangan reformasi yang nyaris terhenti di 2014, akhirnya bisa terus terlaksana hingga sekarang. Kepekaan ini yang diharapkan juga ada di diri Joko Widodo. Sebagai sosok yang lekat dengan citra merakyat, ia tentu tahu betul bagaimana menuntun negeri ini menuju kebaikan, menuju demokrasi yang substansial, bukan artifisial. Ia harus bisa memastikan tidak terjadi lagi pelanggaran netralitas aparat, baik itu aparatus sipil negara maupun TNI Polri. Joko Widodo juga harus bisa memperkuat KPU dan Bawaslu sehingga penyelenggara pemilu benar-benar berkualitas dan independen. Muara dari itu semua akan lahir kepala daerah yang melayani warganya, bukan raja-raja kecil yang malah memeras rakyat akibat tingginya ongkos politik selama mengikuti pilkada. Itulah warisan yang diharapkan bisa menjadi karya monumental Joko Widodo. Harapan itu akan selalu ada. Sama seperti kisah dalam mitologi Yunani tentang kotak Pandora. Ketika kotak terbuka dan semua kejahatan berhamburan keluar, ada satu hal terakhir yang tersisa di dasar kotak, yaitu harapan. Harapan menjadi pendorong sekaligus pemompa keyakinan bahwa keadaan bisa berubah menjadi lebih baik dan menginspirasi setiap kita, termasuk Joko Widodo, untuk terus mencari solusi dan memperbaiki keadaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Mas Kohar sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya Mbak Ninis, kita berharap bahwa di dalam pilkada yang akan dilaksanakan 27 November mendatang secara serentak ya, di lebih dari 500 kabupaten kota di 37 provinsi, itu benar-benar bisa dilakukan dengan jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil lah. Tapi pertanyaannya adalah, kalau pelaksana pemilunya masih sama, lalu partai-partai yang terlibat juga masih sama, itu apakah bisa kita harapkan residu pilpres kita saring sama sekali, Mbak Ninis? Ya, dengan jarak antara pemilu ya, pileg pilpres kemarin dengan pilkada yang ada di tahun yang sama, apalagi tahapannya berhimpitan ya antara yang satu dengan yang lainnya. Ini pilpres baru selesai. Kekhawatirannya adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemilu, baik itu pileg dan pilpres kemarin, itu bisa saja diduplikasi ke pelaksanaan pilkada. Apalagi setelah kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan misalnya dalil-dalil permohonan seperti penggunaan bansos gitu ya, misalnya penggunaan aparatur negara atau misalnya isu nepotisme, itu sama Mahkamah Konstitusi semuanya dibatalkan gitu ya, ditolak. Ada kekhawatiran dianggap bahwa ini hal yang biasa saja gitu ya dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita, sehingga bisa saja kekhawatirannya ini terjadi dalam pilkada gitu ya, misalnya soal nepotisme, soal penggunaan bansos, fasilitas negara, termasuk juga soal penyelenggaraan pemilunya, karena kan MK juga mengatakan bahwa ini ada permasalahan juga dengan penyelenggaraan pemilunya gitu ya, baik itu KPU ataupun dengan Bawaslu-nya gitu ya. Misalnya Bawaslu-nya dikatakan tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal gitu ya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Nah, kekhawatirannya itu bisa saja terjadi di pilkada, apalagi pilkada kan memang skupnya lokal-lokal gitu ya. Yang masing-masing mungkin punya isunya sendiri-sendiri yang mungkin nggak tercapture secara secara luas oleh masyarakat gitu, Mas. Iya. Kalau begitu Mbak, ada tidak rumus mujarab semacam obat lah yang bisa menangkal virus residu virus pilpres dan pileg yang lalu, Mbak? Ya, menurut saya peran publik menjadi besar kali ini ya, dengan perhatian yang luar biasa besar pada pileg dan pilpres kemarin. Saya rasa publik pun melihat sebetulnya apa yang terjadi. Nah, tentu kita dengan yang terjadi di pileg dan pilpres kemarin, ya publik harus betul-betul mengawal pilkada di daerahnya masing-masing gitu. Karena kan memang dari sisi tentu lebih dekat ya, kalau daerah kan lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, itu ada di lokalnya masing-masing. Ya masyarakat seharusnya bisa lebih mau untuk mengawasi gitu. Karena kemarin di pileg dan pilpres mungkin ya euforianya sangat tinggi gitu ya, karena pemilunya sifatnya nasional. Nah, yang sekarang ini akan sangat berdampak nih kepala daerah nanti yang akan terpilih dengan masyarakat. Tentu masyarakat punya peran yang besar, termasuk juga mengingatkan penyelenggara pemilunya bahwa pileg dan pilpres yang sudah selesai, pilegnya sekarang sedang berproses di MK, tapi bukan berarti tanpa catatan gitu ya, walaupun kemarin dari MK itu permohonan ditolak, bukan berarti penyelenggara pemilu ini tanpa catatan. Sirekap misalnya, apakah misalnya ini mau digunakan lagi di pilkada, apakah sudah ada perbaikan gitu ya, karena sampai sekarang misalnya belum dengar nih Sirekap untuk pilkada akan seperti apa gitu, sementara publik kemarin tone-nya negatif sekali terhadap Sirekap gitu. Mbak Ninis, ini pertanyaan terakhir, kan selama ini ada semacam stigma ya, mengatakan bahwa kepala-kepala daerah itu, saya sih percaya masih banyak yang baik, tapi ada beberapa oknum lah kepala daerah yang semacam dianggap raja kecil begitu. Namanya raja kan kekuasaannya luar biasa walaupun lokal. Apakah mungkin rakyat bisa mengawasi raja-raja ini untuk tidak cawe-cawe di pilkada masing-masing, Mbak Ninis? Ya memang yang namanya kepala daerah, apalagi kalau dia petahana, tentu dia punya sumber daya yang lebih besar ya untuk bisa meneruskan atau melanggengkan kekuasaannya. Apakah misalnya nanti dia
mengharapkan akan diteruskan oleh kerabatnya gitu ya, atau oleh siapapun. Nah, memang ada peran sebetulnya dari DPRD. DPRD kan juga punya peran untuk mengawasi kepala daerah. Walaupun sebetulnya di Undang-Undang Pilkada sudah coba diatur gitu ya, coba diatur. Misalnya kalau di Undang-Undang Pilkada bahkan lebih tegas kalau misalnya kepala daerah itu mau mengeluarkan kebijakan sebelum Pilkada, ada batasan waktunya 6 bulan gitu. Nah, ini yang perlu diawasi oleh Bawaslu sebetulnya. Yang tadi itu makanya Mahkamah kan mengatakan bahwa, dan Mahkamah juga memberikan rekomendasi di PHPU kemarin, rekomendasi ke depannya apa nih untuk penyelenggara pemilu untuk bisa betul-betul menyelenggarakan pilkada yang lebih lebih jujur dan lebih adil gitu. Karena sekarang dengan berbagai macam kasus, apalagi misalnya laporan ke DKPP-nya semakin banyak gitu ya, kan publik juga mempertanyakan kinerja dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Baik, kita harap walaupun mungkin seperti dalam kotak Pandora ya, harapan adalah satu-satunya yang terakhir Mbak Ninis, tapi kita masih berharap bahwa pilkada benar-benar bisa bersih atau tidak tertular residu pilpres dan pileg. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Agustiati sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Ninis. Selamat pagi Mas. Mas Kohar, kembali pertanyaannya, saya contohkan beginilah, ada teman saya yang mengatakan bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada KPU yang sekian komisionernya sudah diberi peringatan, bahkan ada yang diberi peringatan keras terakhir, akan mengadakan atau menyelenggarakan pilkada dengan jauh lebih baik ketimbang pilpres dan pileg. Jadi ada perbedaan pola kan, seperti saya katakan tadi. Satu, pola pengusung. Itu partai antara pengusung pilpres dan pengusung pilkada bisa sangat berbeda. PDIP misalnya bisa berkolaborasi dengan PKS di beberapa tempat yang di nasional kata beberapa pengurus PDIP sulit bisa berkolaborasi. Tetapi faktanya pada pilkada sebelumnya itu terjadi. Nah, hal yang sama boleh jadi akan terjadi di pilkada kali ini karena jumlahnya sangat banyak. Ada 508 kabupaten kota, ada 37 provinsi yang masing-masing akan cenderung untuk melihat survei mana dari tokoh sosok lokal ini yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya. Jadi koalisi ini akan sangat lokal yang bisa sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Betul, di Depok misalnya, kota Depok. Itu kan ada banyak partai yang kemudian mengepung sekarang incumbent sekarang, dalam hal ini adalah PKS misalnya. Karena PKS sudah terlalu lama di Depok misalnya, mau diganti gitu kan, yang diusung oleh PKS. Tetapi ya silahkan saja. Termasuk misalnya ketika misalnya di nasional mereka berbeda pilihan. Lalu yang kedua yang terkait dengan pilkada ini, tingkat wilayahnya kan berbeda dengan pilpres. Pilpres nasional dengan jangkauan yang sangat luas, dengan kendali yang mungkin relatif lebih sedikit dari beberapa kalangan elit yang akan menggunakan katakanlah kekuasaannya itu untuk memengaruhi. Tetapi pilkada ini karena jumlahnya banyak, skupnya sangat lokal, akan sulit untuk dikendalikan hanya oleh kelompok-kelompok kecil. Jadi ini yang menyebabkan mengapa saya katakan bahwa potensi untuk bisa ditapis residunya itu tinggi. Masih ada. Saya tidak mengatakan apakah tinggi atau besar, tetapi masih ada. Tetapi potensi untuk diikuti polanya itu juga ada. Bisa 50-50 karena kan Mahkamah Konstitusi bagaimanapun sudah menyatakan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, tidak terjadi penyalahgunaan bansos, tidak terjadi penyalahgunaan netralitas. Tidak ada cawe-cawe itu dan seterusnya yang semua menihilkan berbagai macam protes dari sebagian publik yang tidak puas dengan proses atau jalannya pemilu dari sejak awal hingga pencoblosan. Maksud hingga Mas Kohar, jadi hal serupa akan bisa ditiru di pilkada di sekian ratus tempat? Sangat mungkin, tetapi tentu akan sulit kita mengatakan bahwa itu bisa dikontrol semuanya. Katakanlah 508 kalau yang ditiru polanya adalah separuh mungkin masih bisa. Tetapi untuk mengendalikan semuanya dengan pola yang sama persis dengan terjadinya pilpres, saya berani mengatakan bahwa ya tidak akan seperti itu. Bagaimana dengan netralitas pejabat ya? Karena
di sekian daerah kan masih dijabat oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk ya, tidak dipilih rakyat, ditunjuk oleh pemerintah pusat yang sedang berkuasa. Apakah yakin kita bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada motif politis ketika menunjuk pejabat itu, dan dia akhirnya juga menentukan juga di pilkada di daerahnya, Mas? Terlalu naif untuk mengatakan tidak ada motif. Nah itu tidak mungkin. Kita harus jujur katakan akan selalu ada motif itu. Tapi bagaimana motif itu bisa ditapis, dan ditepis gitu kan? Motif-motif yang serupa yang ingin merusak proses-proses demokrasi di negeri ini untuk melanjutkan pembusukan demokrasi. Itu masyarakat bisa memainkan peran di situ. Dan ketika masyarakat diminta untuk memainkan peran dalam pilkada, tentu akan lebih mudah karena jangkauannya adalah lokal di situ. Orang punya preferensi yang berbeda, yang ketika dipaksakan boleh jadi akan sulit. Mas, pertanyaannya gini, apakah masyarakat masih mau melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran atau kecurangan? Karena masyarakat yang sama mungkin itu kan sudah mengikuti Pilpres dan Pileg, dan melihat aduan-aduan mereka, itu ternyata tidak dianggap serius atau ditanggapi serius oleh Bawaslu. Bawaslunya masih sama nih, Mas. Di apa bedanya nih harapannya? Berbagai daerah itu terjadi bahwa aduan itu ditindaklanjuti ada. Meskipun kemudian keputusannya tentu saja belum sesuai harapan. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah level yang berbeda. Level nasional dengan level pilkada itu akan berbeda. Nah, tingkat pengawasannya juga jauh lebih mudah ketika mengawasi level yang sangat lokal. Salah satu di antara mereka tidak suka, itu bisa langsung dia akan sangat cepat untuk mendapatkan data, dan apabila pelanggaran itu dilakukan secara terang-terangan, boleh jadi proses treatmentnya akan berbeda dengan Pilpres, karena daya jangkau kekuasaan juga sudah semakin jauh. Ingat, pilkada kali ini akan berlangsung 27 November. Sementara pemerintahan baru sudah bisa mulai bulan Oktober. Karena itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa 100% pola-pola yang ada di dalam pemilu ini akan direplikasi di dalam pilkada, karena ada dua kekuasaan yang berbeda, meskipun kekuasaan berikutnya akan melanjutkan kekuasaan yang kemarin. Konstelasi politiknya pasti akan berubah. Jadi saya termasuk yang optimistis bahwa penapisan itu akan bisa terjadi. Termasuk juga boleh jadi ya replikasi akan terjadi, peniruan akan terjadi. Tetapi penapisan itu akan bisa dilakukan. Mas Kohar optimistis, tapi saya masih ragu. Karena itu kita jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita dengarkan dulu, Mas Kohar, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Upik. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Upik. Apa kabar? Lama tidak. Iya nih Bu, apa kabar Bu? Semoga sehat ya. Bagaimana Bu? Kita berharap residu Pilpres itu tidak terbawa di pilkada. Kalau pendapat Ibu seperti apa? Silakan Bu Upik. Aduh, saya nggak yakin juga Pak.
Ibu nggak yakin. Kenapa, Bu? Nggak yakin, karena ini saya bilang atmosfernya itu masih, kita sebagai bangsa ini saat ini, menurut saya yang saya rasakan, saya itu termasuk orang yang kecewa ya. Kecewa itu masih belum turun, jadi atmosfernya masih di atas. Jadi untuk pilkada ini, waduh, saya yakin ini nggak objektif. Pokoknya negara kita sudah nggak punya acuan, saya bilang. Oke. Tapi Ibu Upik masih akan ikut memberikan suara di pilkada di daerah Ibu tidak? Saya lihat dulu ya, nggak sekarang nih, nggak semudah itu kayaknya. Ya masih ada sekitar 5-6 bulan sih Bu, masih bisa menentukan nanti pilihan apakah mau ikut memilih apa tidak. Tapi sementara ini masih seperti itu ya perasaan Bu Upik ya? Saya takut ada arkoblot lagi gitu loh, yang tiba-tiba kayak di luar nalar itu gimana nanti. Oke deh. Baik, terima kasih Bu Upik di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Upik ada pemirsa Metro TV di Cilegon, Banten, ada Pak Izar. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi Pak Izar, silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, saya agak berbeda ya dengan Mbak Upik tadi. Kalau saya optimis Pak, jadi optimis ya? Ya, saya banyak melihat di lapangan itu orang sudah move on lah, sudah selesai, pilpres sudah selesai. Jadi pilkada itu cerita lain gitu ya. Jadi kalau sekarang masih banyak ada gaung-gaung yang masih terdengar itu lebih banyak pada mereka yang tidak puas dan merasa dicurangi. Tapi bukan berarti bahwa sebenarnya yang merasa tidak dicurangi atau merasa menang, itu bukan berarti mereka itu tidak ada gitu. Mereka itu karena capek lah ngeladeninya gitu ya, mendingan diam aja gitu ya. Jadi saya pikir, saya sangat optimis lah Pak Leo ya, sangat optimis bahwa itu tidak ada lah, residu cuman sedikit-sedikit lah bisa dieliminasi lah menurut saya. Ya, apa yang menjadi alasan Pak Izar bisa optimis Pak bahwa yang terjadi di Pilpres itu tidak terbawa ke pilkada? Pilkada itu banyak berbeda Pak, banyak berbeda dengan ini. Coba Anda perhatikan ya, misalnya koalisi-koalisi yang kemarin berseteru sekarang mau berkoalisi gitu kan, ada beda-beda ya kan. Kepentingannya berbeda ya? Beda. Iya, bahkan misalnya Gerindra akan ada yang berkoalisi dengan PDIP misalnya kan. Terus apa kerja pada para politikus itu kalau bukan meredamkan yang di bawah kan? Saya pikir mereka akan bekerja. Pasti mereka juga akan berbicara, sudahlah, pilpres sudah selesai. Mari kita lihat ke depan yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat, ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Max. Ya, silakan Pak. Yang jelas begini, era pemilu presiden sudah selesai. Mari kita hormati keputusan rakyat, bukan keputusan KPU. KPU hanya penyelenggara. Keputusan rakyat, karena kedaulatan di tangan rakyat sudah dilaksanakan. Pilihan rakyat sudah menentukan. Dengan demikian, kalau ada lagi yang masih berpikiran yang segala macam sampai segala aturan, udah kita sudahi. Kita menunggu pelantikan tanggal 21 Oktober, kita lihat nanti, sudah itu. Nah, yang sekarang kita harus wanti-wanti adalah bagaimana kecurigaan yang kemarin dilakukan, yang dilontarkan oleh sementara para pihak, saya tidak sebutkan siapa-siapa, para pihak, yang mengatakan presiden cawe-cawe, kemudian segala macam, itu yang memang kita antisipasi. Artinya begini, pilkada ini kan masih diikuti oleh incumbent. Nah, kewenangan-kewenangan tertentu yang sangat kuat masih ada di tangan incumbent. Ya, langkah-langkah yang dilakukan itu kan misalnya menjelang hari H ini bisa melakukan trik-trik yang bisa menguntungkan yang bersangkutan. Yang ini menjadi perhatian penuh dari Menteri Dalam Negeri. Mendagri harusnya ini, ya dong. Nah, sampai dengan saat ini belum ada, mungkin saya tidak tahu atau apa, incumbent harus mundur, kemudian dikasihkan
penjabat sementara. Itu kan sampai sekarang ini kan Mendagri yang harus lihat itu. Oke. Ya kan, kemudian Menpan dan birokrasi reformasi juga Menpan harus RB, lihat itu. Menpan RB harus lihat itu, sehingga benar-benar pilkada ini bersih. Netral ya. Tidak ada lagi, saya tidak mau bilang netral. Netral itu relatif, bos. Baik. Netral itu hanya diucapkan di bibir. Begitu ya. Yang ada sekarang ini, kata-kata itu hanya slogan-slogan kosong. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat dari para pemirsa, tapi kita harus jeda dulu. Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Pemirsa, Mas Kohar, tadi ada pemirsa Metro TV yang berpendapat berbeda ya. Bu Upik mengatakan ragu, Pak Izar dan Pak Max mengatakan optimis kok, ini sudah move on. Bagaimana Mas? Ya, saya kira paling penting adalah masing-masing pihak sekarang punya tekad yang kuat mestinya untuk memperbaiki, mengevaluasi segala persoalan-persoalan yang muncul dan menjadi atensi publik ketika pemilu. Apa itu? Satu, tentang isu netralitas. Kedua, isu tentang penggunaan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan elektoral. Dan yang ketiga adalah ada kritik terhadap katakanlah misalnya nepotisme. Itu bagaimana menjawab semua itu dengan langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang tegas. Para penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada dalam hal ini mesti menunjukkan tekad yang kuat bahwa apabila residu ini tidak ditapis, apabila residu ini kemudian diulang, direplikasi, ditiru di dalam pilkada, maka daya rusak terhadap demokrasi itu akan semakin bertambah. Dan ketika demokrasi itu nanti betul-betul rusak, betul-betul mundur, maka kerugian kita akan sangat besar. Apa itu kerugian yang besar itu? Satu, kita akan kesulitan untuk mencapai level yang tinggi di dalam ekonomi, di dalam pertumbuhan ekonomi, di dalam menciptakan lapangan kerja, di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mengakselerasi kesejahteraan rakyat lah. Nah, itu akan tersandung-sandung, terseok-seok oleh instabilitas. Nah, instabilitas ini kan dipicu ketika berbagai macam tudingan atau berbagai macam indikasi terjadinya kecurangan, terjadinya kesalahan, itu dibiarkan. Mas Kohar, maaf, apa yang bisa meyakinkan kita, saya lah ya minimal Mas Kohar, bahwa penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan turunan-turunannya di daerah, itu bisa bersikap yang berbeda. Karena kalau kita lihat kemarin kan, sekian komisioner itu diberikan peringatan oleh DKPP. Peringatan keras terakhir malah, Ketua KPU. Nah, orangnya masih sama, apa yang membuat kita yakin bahwa mereka akan bisa bersikap yang berbeda? Karena instruksi dari KPU Pusat itu untuk pilkada belum tentu hal yang sama. Untuk daerah, karena berbeda-beda. Kepentingan orang pusat terhadap daerah pun berbeda-beda. Yang satu punya preferensi ke A, yang satu punya preferensi ke B misalnya. Lebih karena itu ya? Dengan preferensi yang berbeda itu kan justru kan terjadi tarik-menarik. Nah, pada titik itu, ya penyelenggara KPU mestinya bisa bersikap, ya sudah saya duduk di tengah saja. Saya netral, saya akan menjalankan seperti apa adanya. Karena terlalu banyak tarikan kepentingan. Yang satu mengatakan saya titipan A, yang satu mengatakan saya titipan B. Akhirnya bisa yang saling mana ini? meniadakan begitu ya? Saling meniadakan, padahal dari partai yang dulunya mengusung, sama-sama mengusung calon yang sama. Katakanlah misalnya mengusung Prabowo misalnya. Antara PAN dan Golkar punya kepentingan yang berbeda di dalam pilkada. Tidak satu kubu lagi. Betul, karena pasangannya berbeda. Nah, boleh jadi ini akan terjadi tarik-menarik. Kalau terjadi tarik-menarik,
maka penyelenggara pemilu Iya. tentu saja ya akan kebingungan kalau dia ikuti cara-cara seperti itu. Bagaimana dengan partisipasi pemilih? Kalau kita jadikan contoh Bu Upik tadi, Ya. saya tanya kan mau pakai hak suaranya nggak di pilkada? Kita lihat ya katanya begitu. Bagaimana Mas? Partisipasi pemilih itu berapapun itu tetap sah kan, meskipun kita akan mempertanyakan legitimasinya. Ya. Apakah ini legitimasinya ini penuh atau legitimasinya sebagian begitu, atau minimalis gitu. Tetapi berapapun partisipasi pemilu, selama di situ diselenggarakan dengan proses yang sudah mengikuti urut-urutan dan aturan-aturan, maka itu tidak jadi soal. Yeah. Di Amerika itu tingkat partisipasi pilpres itu tidak selalu tinggi, hanya mencapai 60%, toh presiden juga tetap dianggap sebagai presiden terpilih yang legitimate. Bagaimana memastikan cawe-cawe dalam tanda petik, terutama dari pusat kepada daerah ini, itu tidak ada? Ya, publik yang paling penting adalah jangan memilih calon yang dihasilkan oleh sebuah proses-proses yang cacat. Jangan memilih mereka-mereka yang di-endorse oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya sempit. Artinya kepentingan orang per orang, kepentingan keluarga, atau kepentingan-kepentingan yang bukan merupakan kepentingan rakyat di daerah itu. Baik, kita harap benar-benar bahwa residu pilpres bisa tersaring atau tertapis. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, harapan menjadi pendorong sekaligus pemompa keyakinan bahwa keadaan bisa berubah menjadi lebih baik dan menginspirasi setiap kita, termasuk penguasa, untuk terus mencari solusi dan memperbaiki keadaan. Semoga residu pilpres tidak terbawa ke pilkada. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.